saat ini sesuai dengan pemberitahuan kemarin bahwa setelah pulang sekolah Bapak Ibu ada di satu ruangan untuk kita mengikuti diseminasi oleh Ibu Isye terkait dengan program penggerak yang sementara dijalankan. Nanti sebentar ketika waktunya untuk berinteraksi, mohon Bapak Ibu berinteraksi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita berharap apa yang Bapak Ibu punya teman-teman 3 bulan ini lakukan ini akan menjadi motivasi, dapat memotivasi Bapak Ibu. Angkatan 12 Bapak Ibu ikut sehingga mungkin Bapak Ibu punya proses pembelajaran lebih ditingkatkan, melaksanakan tanggung jawabnya di saat ini. Silakan. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat siang siang. hari ini saya akan membawakan materi diseminasi budaya positif yang telah saya lalui dalam proses pembelajaran pada pendidikan guru penggerak, dan di saat ini saya akan mengimplementasikannya bagi Bapak Ibu guru sekalian. Ya, konsep inti dari budaya positif itu seperti yang telah ada, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materi-materi yang memang diajarkan pada budaya positif. Iya, kita ada ya bagi materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui sendiri dari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang kita lakukan, yaitu segalanya harus berpusat pada siswa, pada peserta didik. Karena kita tahu bahwa peserta didik ini memiliki potensi, setiap anak itu dia memiliki potensi. Yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Dan yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Seperti ada beberapa pernyataan bahwa di stimulus respon realitas berdasarkan kebutuhan kita semua, sedangkan untuk teori kontrol ini sesuai kebutuhan kita berbeda, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon semua orang memiliki hak yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah lanjut pada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kata disiplin di sini memiliki arti belajar. Disiplin itu dia berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh misalnya nilai kebajikan institusi atau organisasi
Yang pertama profil dilihat dari profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, nilai yang kedua yaitu NGO Prior Years Program atau PIP. Di sini program PIP ini merupakan salah satu program inquiry yang berpusat pada peserta didik bagaimana kita menciptakan pengetahuan, keterampilan dan sikap daripada anak-anak didik kita. Nah, di sini misalnya toleransi, rasa manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, misalnya makan, pakai, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini yang dilihat yaitu mandiri, memiliki anak-anak. Hari ini sebelum kita ada dalam pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas itu semacam peraturan sama aturan sekolah seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan kelas supaya masing-masing orang dapat melaksanakan apa yang dibuat dalam keyakinan kelas. Kelas ini dia berisi pernyataan-pernyataan berupa hal yang positif. Sudah? Hal yang berisi hal positif. Contoh misalnya menjaga kebersihan kelas atau saling menghormati antar teman. Lanjut temper. Ya lanjut. Ya sudah lanjut. Yes.